Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam satu tubuh Kristus. Selamat bergabung dalam waktu saat teduh di channel Firman Kehidupan, tempat di mana kita akan belajar dari mendengarkan firman Tuhan dan bertumbuh bersama dalam iman kita kepada Kristus. Sahabatku, sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan hari ini untuk berkumpul dan merenungkan firman-Mu yang hidup. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sumber penghiburan, kekuatan, dan petunjuk bagi hidup kami. Saat kami mendengarkan renungan ini, kami mohon agar Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Dan singkirkanlah setiap gangguan, kekhawatiran, atau pikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami dapat sepenuhnya fokus dan mendengarkan suara-Mu. Bukalah telinga rohani kami untuk mendengar, mata rohani kami untuk melihat, dan hati kami untuk menerima kebenaran yang akan Engkau sampaikan. Berikanlah kami hikmat untuk memahami setiap ayat dan kalimat, dan kekuatan untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu mengubah kami, menguatkan iman kami, menegur kesalahan kami, dan memimpin kami lebih dekat kepadamu. Kami rindu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi bejana yang Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, manusia diciptakan oleh Allah dalam desain yang rumit, namun penuh dengan keindahan. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 6 ayat 45, demikian bunyinya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apa yang diucapkan oleh mulut merupakan refleksi dari apa yang ada di dalam hati. Hati yang jahat akan membuat mulut mengeluarkan perkataan yang jahat, sementara hati yang baik akan membuat mulut mengeluarkan perkataan yang baik. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memperhatikan apa yang ada dalam perbendaharaan hati kita. Apakah itu hal-hal yang jahat ataukah hal-hal yang baik? Agar kita memiliki perbendaharaan yang baik, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu hal yang pertama adalah berpikir positif. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Manusia diciptakan Allah dalam desain kasih. Artinya, agar manusia bisa berfungsi dengan baik, ia harus beroperasi dalam lingkup kasih. Pikiran-pikiran yang jahat akan membuat otak mengeluarkan zat-zat beracun sehingga tubuh menjadi sakit. Sebaliknya, pikiran-pikiran yang baik akan membuat otak mengeluarkan zat-zat yang membuat tubuh menjadi sehat. Itulah sebabnya firman Tuhan memberikan nasihat yang bijaksana agar kita selalu memikirkan hal-hal yang baik di dalam pikiran kita, agar tubuh kita menjadi sehat karena beroperasi dalam lingkup kasih yang positif. Berpikir positif bukan hanya mengenai citra diri sendiri yang positif, tetapi juga berpikir positif terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang lain. Terlalu sering kita berasumsi negatif terhadap perkataan atau perbuatan orang lain,
sehingga bisa membuat kita sakit secara mental maupun fisik. Padahal belum tentu apa yang kita pikirkan terhadap orang lain adalah benar seperti yang kita pikirkan. Apabila kita tidak mengetahui alasan seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak nyaman bagi kita, lebih baik kita bertanya agar bisa mengetahui dengan jelas alasannya. Atau jika tidak memungkinkan, lebih baik kita berpikir positif daripada kita berpikir negatif. Karena dengan berpikir negatif, kita akan membuat diri sendiri menjadi sakit. Hal yang kedua adalah mengisi dengan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mengisi hati kita dengan firman Tuhan adalah hal yang paling baik dan paling positif yang bisa kita lakukan. Firman Tuhan penuh berisi hal-hal yang baik untuk kita karena firman itu berasal dari Allah yang baik. Dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita memasukkan hal-hal yang baik ke dalam hati kita sehingga apa yang keluar dari mulut kita adalah juga hal-hal yang baik sesuai firman Tuhan. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, perkataan dan perbuatan kita tidak boleh sama dengan orang dunia. Kita harus mengisi hati kita dengan perbendaharaan yang baik, sehingga apa yang keluar dari mulut kita dan apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif, yang membuat perbedaan di dunia ini. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup saat teduh hari ini. Ya Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk saat-saat yang indah ini, di mana kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih atas terang dan kebenaran yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Firman-Mu adalah makanan bagi jiwa kami yang menguatkan iman dan membimbing langkah kami. Kami berdoa agar benih firman yang telah tertanam dalam hati kami hari ini tidak akan sia-sia. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam kami, menolong kami untuk mengingat, memahami, dan yang terpenting adalah melakukan setiap kebenaran yang telah kami dengar. Jauhkanlah kami dari godaan untuk melupakan atau mengabaikan ajaran-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan hikmat untuk hidup seturut dengan firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi pelita yang terus menerangi jalan kami di tengah dunia yang gelap ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami agar selalu setia dan bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Semua ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin.